Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Efri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya sudah tiba saatnya kita melakukan supervisi oleh Ibu Efri sendiri sama coachingnya. Nah, kita sudah sama-sama lihat ya rubrik penilaian bahwa di sana ada kemampuan kita untuk menguasai prinsip dari coaching, kemudian menguasai kompetensi dari coaching itu sendiri. Nah, ini kompetensi inti dari coaching ini seperti kehadiran penuh, presence, kemudian mendengarkan aktif, dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan pakai teknik rasa ya. Ya Ibu. Prinsip coaching sendiri ada beberapa, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, dari rubrik penilaian ini kan sudah kita ketahui apa saja yang harus dilakukan oleh Ibu sendiri ya. Iya Ibu. Nah, kita langsung saja ya. Saya mau menanyakan ini sama Ibu Efri. Baik Bu. Kompetensi apa yang ingin Ibu Efri kembangkan dalam kegiatan coaching ini, Bu? Nah, kalau saya itu Bu, karena saya lebih suka mendengarkan. Nah, saya ingin mengembangkan kompetensi saya itu kehadiran penuh ya, mendengarkan penuh secara keseluruhan apa-apa yang disampaikan oleh coach kepada saya, sehingga saya bisa menangkap informasi yang diberikan kepada saya, lalu kemudian saya bisa membantu coach saya untuk menemukan atau mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh coach saya itu. Ibu Efri lebih suka mendengarkan ya, jadi yang ingin dikembangkan itu bagian kompetensi inti yang bagian mendengarkan secara aktif ya. Dan kita ketahui sama-sama ya bahwa kalau mendengarkan aktif itu kita harus sepenuhnya memperhatikan coach kita agar kita bisa menggali kompetensi si coach tersebut. Iya Ibu. Pertanyaan saya yang kedua nih, Ibu Efri. Iya Ibu. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang Ibu Efri ingin kembangkan di sana? Nah, kalau untuk kompetensi yang paling saya ingin kembangkan memang di bagian itu Bu. Saya mau pada saat coach saya bercerita, nah saya itu ada di situ. Saya bisa merasakan apa misalnya yang dia rasakan, sehingga dia itu merasa nyaman dan apa ya, terus ingin berkonsultasi atau sharing kepada saya Ibu. Seperti itu. Sepertinya cara Ibu Efri ya. Kemudian indikator ketercapaian yang dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu Efri itu yang seperti apa? Ya, tentu saya menginginkan ketika coach bercerita atau menyampaikan masalahnya kepada saya, tentu saya menginginkan coach saya itu bisa menyelesaikan atau menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh si coach tersebut Ibu. Penasaran ini, saya mau dengar Ibu Efri langsung mensupervisi dari coachingnya ya. Bisa kita mulai ya Ibu Efri ya? Ya Ibu. Boleh. Ibu Efri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Nurfa. Waalaikumsalam Ibu Efri. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Nurfa? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah kalau seperti itu. Kelihatannya Ibu Nurfa ini dia mengatakan baik tapi kayak agak murung-murung ya. Ibu Nurfa? Iya Bu. Iya, Ibu Nurfa, kabarnya baik ya hari ini? Baik Bu, baik. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Kemarin Ibu Nurfa sepertinya sempat menyampaikan bahwa ingin menyampaikan sesuatu ya ke Bu Efri. Iya Bu. Iya Bu Maaf Efri. ya, karena baru ada kesempatan, nah makanya baru bisa
untuk bertemu ya saat ini. Kalau Iya, boleh Bu. tahu kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan? Iya, Eh, begini Bu, di sekolah saya itu kan sekarang kan bisa dikatakan ya Bu, kita itu di sekolah memberikan pembelajaran kepada siswa itu kan harus Ya, bervariasi menggunakan beberapa metode. ya, Tapi masih ada Bu di sekolah saya ini guru, apalagi khususnya guru-guru senior ya Bu. Di sekolah ya, saya ini guru-guru senior tersebut masih dalam proses pembelajaran di kelas itu masih ya, monoton, ya, hanya menggunakan metode ceramah seperti hal-halnya yang biasa dilakukan oleh guru-guru senior di sekolah iya. saya, Bu, atau mungkin di beberapa sekolah pun seperti itu. Oh, iya, Itu iya. yang menyebabkan, Bu, anak-anak itu terkadang ini datang ke saya, "Ibu, saya bosan. Ya, Ibu, saya capek ini mencatat dan lain sebagainya," seperti itu, Bu. Oh, seperti itu ya, Ibu. Berarti dari pernyataan yang Ibu sampaikan ini, Ibu ada keresahan ya, ada keresahan tersendiri terkait dengan permasalahan-permasalahan siswa dan itu mungkin berpengaruh terhadap apa ya, perkembangan belajar siswa di sekolah Ibu ya, Iya, Bu, dengan seperti itu. ya karena metode pembelajarannya yang monoton dan mungkin kita sendiri saja akan bosan dengan hal-hal yang monoton ya Bu ya. Nah, Iya, seperti Bu, itu yang kalau saya seperti tangkap itu. dari saya. Nah, kira-kira selama ini hal-hal apa saja yang sudah pernah Ibu lakukan ya untuk menangani ya permasalahan-permasalahan yang seperti ini, keresahan-keresahan Ibu Nurfah. Kemarin Bu begini, kan ada anak-anak yang sudah melapor ya Bu, Mm-mm. dan mungkin dari Bu itu bukan anak wali saya, tetapi saya Ya, tetap mendengarkan keluhan siswa tersebut. ya, Eh, Mereka mengatakan bahwa mereka bosan dengan metode wali kelasnya. Kemudian saya itu langkah-langkah yang pertama saya lakukan itu Bu, ya, saya mendownload video yang di YouTube, ya, metode-metode pembelajaran yang diberikan kepada siswa supaya ya. siswa tersebut tidak bosan dalam pembelajaran. Bapak Ibu guru boleh menggunakan beberapa metode. Kemudian dari video itu saya pertontonkan kepada guru-guru yang ada di sekolah Iya, iya. saya. Kemudian guru-guru tersebut iya Bu menonton, tapi dari apa yang saya pertontonkan kemudian menjelaskan itu seperti apa metode-metode yang bisa kita berikan ke siswa sekarang, tapi masih tetap ada satu dua guru yang masih tetap melakukan metode ceramah seperti itu Bu. Padahal Hmm. sudah saya menjelaskan seperti ini loh yang harus kita lakukan kepada siswanya kita supaya tidak bosan dalam pembelajaran, supaya pembelajaran itu bisa dikatakan menyenangkan untuk siswanya seperti itu Bu. Oh, begitu ya Ibu Nurfa. Berarti ini Ibu Nurfa sudah melakukan langkah-langkah konkret untuk menangani permasalahan-permasalahan yang membuat Ibu selama ini cemas atau resah ya. Nah, termasuk salah satunya Iya Bu. tadi yaitu mendownload video ya dan memberikan edukasi kepada guru-guru lain. Nah, kira-kira bagaimana dampak dari langkah-langkah yang Ibu lakukan tadi? Kalau mungkin ada ratingnya perubahan dari kegiatan yang Ibu lakukan itu dia ada di rating berapa? Angka 1 sampai 10 lah. Kalau yang sekarang saya ini Bu masih berada di angka 5 lah Bu. Kalau yang sekarang ya. Ya. Seperti itu. Berarti Kemudian setelah ya. saya melakukan apa ya, memberikan penjelasan dan mempertontonkan video ini, Ya. mungkin masih berada di angka 7 Bu, seperti itu. Karena masih ada beberapa guru yang masih Ya. menggunakan metode ceramah. Ya, tapi alhamdulillah karena sudah mengalami peningkatan ya Bu dari 5 ke 7 berarti itu sudah ada peningkatan yang signifikan ya Ibu. Berarti Bu. langkah-langkah yang Ibu tempuh ini sudah memiliki dampak positif ya. Kira-kira setelah melakukan ini hal apa atau solusi lain apa misalnya yang mungkin lebih berdampak lagi sehingga bisa lebih meningkatkan hasil yang Ibu lakukan. Mungkin yang bisa dilakukan
Ibu, misalnya kita melakukan duduk bersama antara kepala sekolah, rekan-rekan guru, duduk bersama itu kita fungsikan kembali itu kombel. Kombel memang sudah ada di sekolah, tapi kombel itu paling melakukan pertemuan 1 kali 1 bulan. Saya maunya itu kombel itu kita fungsikan kembali supaya di situ kita bisa saling mengevaluasi proses pembelajarannya kita di kelas minimal 2 kali lah 2 kali lah 1 bulan Bu, Iya, seperti iya. itu Bu. Oh, berarti Ibu Nurfa ini memiliki pemikiran yang yang lebih baik ya, lebih ingin meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah Ibu Nurfa. Nah, dengan berbagai langkah-langkah yang sudah Ibu Nurfa lakukan itu menurut saya sudah sangat luar biasa ya Ibu Nurfa, karena tidak semua orang bisa melakukan hal demikian. Nah, setelah misalnya melakukan langkah-langkah tersebut, kira-kira apa sebenarnya yang ingin Ibu capai lagi? Yang ingin saya capai Bu ke depannya semoga dengan ini ya kombel itu kita melakukan kegiatan mengaktifkan kembali kombelnya. Saya ingin supaya guru-guru itu dalam memberikan pembelajaran di kelas itu mereka menggunakan metode-metode yang lebih bervariatif lagi, tidak selalu monoton. Iya, Sehingga siswa itu bersemangat lah Bu di kelas dalam proses belajar mengajar seperti Iya, itu Bu. Oke, baik. Ibu Nurfa sudah sangat luar biasa ya, sangat energik ingin meningkatkan motivasi murid-muridnya sehingga bisa mencapai tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Ya, terima kasih Ibu Nurfa sudah menyempatkan untuk sharing, dan saya juga banyak belajar dari Ibu Nurfa ya. Ibu Nurfa sharing, saya juga mendapatkan sesuatu yang lebih lagi dari Ibu Nurfa, yaitu semangatnya Ibu Nurfa untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah. Ya, karena kita sudah beberapa waktu berbincang, Ibu, mungkin pertemuan kita kali ini cukup sekian. Insya Allah di lain waktu atau di sesi-sesi selanjutnya kita bisa sharing lagi. Boleh melalui WhatsApp mungkin atau via telepon dan lain-lain. Nah, kita tentukan waktunya lagi. Semoga apa yang Ibu Nurfa ingin capai, yang ingin Ibu lakukan ini bisa terlaksana ya dengan baik. Kira-kira kapan ini mau dilaksanakan Ibu Nurfa ini? Selanjutnya. Insya Allah Bu, saya akan laksanakan sesegera mungkin Bu, supaya bisa merubah proses pembelajaran di sekolah. Baik. Terima kasih, sangat inspiratif ya Ibu Nurfa. Terima kasih sudah memberikan energi baru lagi untuk saat ini. Terima kasih sudah berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Efri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Jadi sudah selesai ya supervisinya ya. Sebelum saya menyampaikan nih catatan apa yang sudah saya berikan untuk dari melihat apa yang Ibu Efri lakukan pada saat supervisi tadi, saya ingin menanyakan dulu ini apa saja yang sudah dilakukan Ibu Efri pada saat melakukan coaching tadi, indikator apa yang sudah dilakukan Ibu Efri? Ya, saya tadi Bu sudah mencoba untuk memberikan hadir penuh dan mendengarkan penuh terhadap penyampaian coaching. Kemudian saya juga mengikuti percakapan sesuai dengan alur kita, yaitu menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab, seperti itu Ibu. Ya, memang saya setuju dengan apa yang dikatakan Ibu Efri, karena memang saya melihat tadi memang kedua paradigma berpikir coaching ini sudah Ibu Efri miliki. Yang pertama, Ibu Efri sudah menerapkan prinsip coaching, Ibu Efri sudah melaksanakan kemitraan di sana, kemudian proses kreatifnya sudah ada di sana, di mana Ibu Efri itu sudah kreatif dalam mengeluarkan pertanyaan agar kompetensi dari coachingnya keluar. Saya sudah melihat di sana, dan selain itu kompetensi ini juga sudah sangat mantap di sini saja, seperti yang diharapkan di
supervisi tadi ya, seperti yang Ibu harapkan Iya, itu, Ibu ingin eh, meningkatkan dari kehadiran penuh ya, kalau tidak salah, iya Bu. karena Ibu Efri sendiri suka memperhatikan dan suka mendengarkan orang bercerita. Kemudian pertanyaan berikutnya nih Ibu Efri, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Efri dalam melakukan coaching berikutnya? Ya, mungkin saya akan lebih meningkatkan kompetensi saya di bagian pertanyaan yang berbobot sehingga bisa lebih menggali banyak lagi informasi-informasi dari coaching dan bisa menemukan lebih banyak lagi atau solusi yang lebih variatif lagi untuk coaching seperti itu. Untuk terus meningkatkan kualitas diri, terutama dalam kegiatan supervisi ini Bu, agar bisa mempermantap lagi kompetensi orang lain, mengeluarkan kompetensi orang lain dalam memajukan ininya dalam mengelola masalahnya. Kira-kira Baik Ibu. ya Ibu Efri. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih juga untuk Ibu Efriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nurfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Efri. Ya baik Bu Nurfa, hari ini Ibu Nurfa akan melakukan proses coaching ya. Ya Bu. Sebagai tahap awal ya, kita harus memperhatikan apa-apa saja yang perlu kita lakukan pada saat proses coaching, bagaimana prinsip-prinsip coaching bisa tercapai, yaitu kemitraan, kreativitas, dan memaksimalkan potensi. Kemudian semoga hal-hal yang demikian tadi itu bisa tercapai pada saat nanti Ibu Nurfa melakukan proses coaching. Nah, sebelum Ibu Nurfa melakukan proses coaching, mungkin ada sedikit pertanyaannya dari saya. Kira-kira kompetensi coaching apa yang Ibu Nurfa ingin kembangkan pada proses coaching kali ini? Ya baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini, yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara Ya. aktif dengan teknik rasa, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mengikuti alur tirta kepada coaching, seperti itu Bu. Oke, baik. Rupanya Ibu Nurfa ini sudah hampir menguasai ya teknik coachingnya. Kemudian yang kedua Ibu, indikator ketercapaian apa atau tujuan apa yang Ibu inginkan pada proses coaching ini? Tujuan yang saya inginkan pada coaching kali ini Bu, kepada coach, saya menginginkan coach itu apa ya, bisa masalah-masalah yang dia hadapi itu bisa ceritakan kepada saya, kemudian saya menggali permasalahan itu dengan memberikan pertanyaan, kemudian coach sendiri yang bisa mengatasi masalah-masalah itu, seperti itu Bu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nurfa. Mungkin itu saja yang bisa saya pertanyakan untuk observasi kali ini. Silakan Ibu Nurfa melakukan proses coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asmini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asmini, dengar-dengar Ibu Asmini ada ya yang mau diceritakan atau ada yang mau disampaikan kepada saya ya? Iya Bu, sebenarnya ini sudah dari lama Bu, saya mau curhat sama Ibu Nurfa, tapi alhamdulillah ada waktunya sekarang Bu. Jadi ya terima kasih Bu sudah datang untuk menemani saya Bu. Ya, baik Bu, kedepannya kita memiliki waktu ya Bu, 10 sampai 15 menit. Kira-kira apa sih yang Ibu mau sampaikan kepada saya? Ini Bu, mengenai anak murid saya Bu, ada satu anak murid saya itu bisa dibilang setiap hari terlambat Bu, padahal saya sudah lakukan
berbagai cara untuk bagaimana dia supaya tidak terlambat lagi, Bu. Contohnya kayak tadi dia lambat lagi, Bu. Iya, Bu, itu masalah saya, Bu. Oh, baik Bu Asmini. Saya sudah garis bawahi ya bahwa ada satu siswanya Ibu Asmini yang selalu datang terlambat. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan atau apa yang ingin Ibu lakukan sehingga anak tersebut tidak selalu terlambat setiap harinya? Eh, Mungkin ya, Bu, yang saya akan lakukan itu mungkin memanggil dia, Bu, secara empat mata dan menasehati dia mungkin, Bu. Bisa juga mencari penyebabnya, Bu. Kenapa sampai terlambat ini anak ini, Bu? Iya, Bu, itu cara saya. Oh, baik Bu. Cara-caranya Ibu ya memanggil, kemudian bisa dikatakan bertatap muka, kemudian menasehati, mencari eh, apa penyebab sehingga anak tersebut ini ya selalu terlambat. Kira-kira dari ini ya, dari keterlambatan siswanya Ibu ini, eh, kira-kira yang kita lakukan kan dalam kondisi sekolah ya Bu. Kira-kira kondisi sekolahnya Ibu sekarang berada di level berapa ya Bu kira-kira? Eh, Kalau bisa saya bilang masalah kedisiplinan, terutama dan terkhusus untuk keterlambatan, Bu, sekolah saya masih di tahap di angka 6, Bu. Karena Oh, baik. masih walaupun tidak tidak setengah-setengah sih, Bu, tapi kayak masih banyak sekali secara umum di sekolah saya itu lambat. Tapi kalau di kelas saya yang paling dan yang selalu lambat itu yang murid saya tadi, Bu. Iya, baik Bu. Sekarang kondisi sekolahnya Ibu berada di angka 6 ya Bu. Kira-kira kalau ingin ditingkatkan atau ingin ada perubahan di sekolah, Ibu kira-kira mau ke nilai ke berapa Bu? Ya, kalau melihat bagaimana sekolah saya itu, Bu, ya enggak usahlah banyak-banyak dulu, Bu. Biar cuman angka 8 lah, Bu, yang ingin saya capai. Itu, Bu, saya ingin berada di angka 8 saja dulu, Bu, dengan cara-cara yang mungkin yang harus dan segera dilaksanakan oleh saya, Bu. Ya, baiklah Bu ya, beranjak dari angka 6 ke angka 8. Kira-kira usaha-usaha apa yang Ibu Asmini bisa lakukan supaya bisa menciptakan kedisiplinan di sekolah Ibu Asmini. Contohnya anak-anak yang satu ini tidak lagi selalu terlambat Bu, seperti itu. Ya, baik, Bu. Jadi yang pertama-tama yang saya lakukan itu yang pastinya, Bu, menghadap sama kepala sekolah, mendiskusikan masalah ini. Kemudian yang kedua, saya em, berkolaborasi dengan semua guru-guru kelas, kemudian dengan tenaga pendidik lainnya. Jadi kolaborasinya ini bisa dengan rapat, mungkin rapat intern. Oh iya Bu, dari beberapa usaha-usaha yang Ibu Asmini tadi kemukakan, kira-kira yang paling ini ya diterapkan, yang paling bisa diterapkan supaya rekan-rekan sejawatnya Ibu Asmini itu bisa nyaman dalam lingkungan dalam penyampaiannya atau di lingkungan sekolahnya, yang bagian mana saja itu Bu? Jadi yang saya akan segera laksanakan itu, Bu, mulai besok kalau bisa ya. Kalau bisa itu besok saya mulai menghadap ke kepala sekolah karena ini sudah lama saya pendam ini, Bu. Nanti bicara sama Ibu baru ini saya dapatkan ide untuk melakukannya segera, Bu. Jadi mulai besok kalau bisa secepatnya, Bu. Besok lah, Bu. Iya baiklah Bu, kan Ibu tadi mengatakan mulai besok atau sesegera mungkin supaya ini bisa dilakukan di sekolahnya Ibu supaya kedisiplinannya itu semakin meningkat lagi ya Bu. Kira-kira dari permasalahan yang Ibu dapatkan ini ada satu siswanya Ibu yang selalu sering datang terlambat. Kira-kira Ibu memerlukan bantuan kepada siapa saja yang ada di sekolah itu Bu? Oh iya,
Kalau yang di sekolah, Bu, yang saya butuhkan bantuannya ya tentunya yang itu tadi, yang saya sebutkan semuanya, kepala sekolah terutama, kemudian guru-guru, teman sejawat, dan rekan tenaga pendidik lainnya. Dan yang mungkin untuk di luar sekolah itu saya butuh kolaborasi dengan orang tua, Bu. Jadi kalau dengan orang tua murid mungkin saya di luar jam sekolah mengunjungi rumahnya dan ingin mengetahui seperti apa sih penyebabnya kenapa murid saya yang khusus kelas saya tadi selalu terlambat. Iya Bu, seperti itu cara saya Bu. Ya, baiklah Bu, karena kita dibatasi oleh waktu juga ya Ibu Asmini, semoga kedepannya apa yang sudah Ibu terapkan bisa kita berbincang-bincang lagi di lain waktu. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain waktu ya Ibu Asmini. Terima kasih Bu. Sampai ini dulu, semoga Ibu Asmini bersemangat Iya. di sekolahnya supaya apa yang Ibu Asmini ingin capai semoga tercapai segera ya. Sampai di sini dulu Ibu Asmini, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Nurfa, bagaimana? Bagaimana perasaannya setelah selesai melakukan proses coaching? Alhamdulillah Bu, agak lega sedikit. Alhamdulillah, baik Ibu. Tadi saya sudah melihat proses coaching yang Ibu lakukan, ya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta, yaitu menentukan tujuan, kemudian menanyakan rencana aksi, kemudian identifikasi masalah, dan menanyakan komitmen atau tanggung jawab kepada coachee. Nah, kemudian setelah melihat proses coaching yang Ibu lakukan tadi, saya merasa bahwa Ibu sudah melakukan hal yang sesuai dengan alur proses coaching itu sendiri. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Ibu Nurfa. Iya Bu. Yang pertama itu apa yang sudah proses coaching, ya, kompetensi apa tadi yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching, dan kemudian apa saja yang misalnya Ibu ingin tingkatkan di dalam kompetensi yang sudah terrealisasi tadi. Ya baik Bu, pada saat tadi saya melakukan coaching dengan coachee, saya itu sudah melakukan sesuai dengan alur tirta ya Bu, di mana menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya itu menggali coachee sehingga coachee itu bisa menceritakan permasalahan yang dihadapi di sekolah tadi, kemudian menemukan solusi-solusi yang dihadapi oleh coachee tersebut. Kemudian hal yang perlu ingin saya tingkatkan pada coaching kali ini yaitu saya perlu lagi ini ya Bu, mendengarkan secara aktif lagi, karena dengan mendengarkan secara aktif dengan menggunakan teknik rasa, kemudian tadi saya itu mengajukan beberapa pertanyaan berbobot, namun masih perlu ditingkatkan lagi Bu, pertanyaan berbobotnya itu, seperti itu Bu. Oke, baik ya, Ibu Nurfa. Terima kasih sudah menyampaikan umpan balik ya yang sudah ditanyakan tadi. Mungkin sekian dari saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Asmini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita melakukan supervisi, Bu Asmini, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama kita mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Kemudian
pada hari ini pada pada observasi atau supervisi kita hari ini coach dengan coachi, saya akan nilai amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur atau belum? Bagaimana memberikan pertanyaan berbobot pada coachi dan bagaimana coachi tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh coachnya. Jangan lupa prinsip coaching diantaranya itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Asmini, saya akan menanyakan pertanyaan kepada Ibu. Kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan kali ini? Ya, terima kasih Bu Nova, bahwa kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah yang paling utama itu adalah mendengarkan aktif. Jadi saya pilih mendengarkan aktif karena dalam proses percakapan dalam supervisi ini Bu, sangatlah membutuhkan yang namanya mendengarkan aktif, karena coach kita membutuhkan perhatian penuh dari kita agar mereka bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Oh baik Bu. Kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan pada coaching kali ini? Baik Bu, jadi indikator yang saya inginkan pada kegiatan supervisi ini yaitu bagaimana menggali dari ide dari coach saya, kemudian bagaimana memunculkan kompetensi yang mereka miliki agar bisa menyelesaikan masalahnya tersebut. Oh baik Bu. Demikian dulu ya hasil pra observasinya kita kali ini. Silahkan lakukan coaching kepada coachi atau silahkan lakukan supervisi kepada coachi. Silahkan Bu, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau yang saya ingin Epriana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Saya senang ya Bu, Ibu Epriana hubungi untuk mendengarkan Ibu Epriana untuk curhat, untuk melakukan coaching hari ini. Apa nih tujuannya memanggil saya Bu untuk melakukan coaching ini Bu? Ya Bu, maaf sudah mengganggu waktunya Bu, terkait dengan hal yang kemarin sudah saya sampaikan sama Ibu untuk menyempatkan waktunya, sekedar sharing mungkin ya Bu, lebih tepatnya ya kepada Ibu. Dan kemarin itu saya mungkin agak-agak bingung ya, agak-agak bingung karena entah mau sharing kemana, jadi saya memutuskan untuk menghubungi Ibu kapan waktu yang tepat untuk bisa kita komunikasi, walau mungkin cuman sebentar, tapi semoga saya bisa mendapatkan sedikit support lah atau pencerahan ya dari sharing kita. Nah kemarin itu Bu, saya agak-agak bingung ya, bingung atau bagaimana ya, saya agak bingung karena ada beberapa permasalahan yang mungkin terkadang kita bingung bagaimana menyelesaikannya. Sebenarnya mungkin ada solusi, tapi penguatannya mungkin yang agak yang agak kurang Bu. Ya, seperti itu. Ini terkait anak-anak ya, anak-anak apalagi anak SMA ya, itu yang masih sering membolos di jam pelajaran tertentu Bu. Ya dia itu masih agak-agak sering, tapi tidak semua pelajaran sih Bu, tidak semua mata pelajaran, hanya ada beberapa gitu, dan orangnya itu saja Bu. Seperti itu. Jadi saya kadang bingung mau menyelesaikannya dengan cara seperti apa gitu. Mungkin Ibu ada sedikit pengalaman juga yang mengenai itu. Oke.
Jadi yang sedengar ini, eh, yang saya tangkap dari apa yang Ibu curhat hari ini adalah mengenai anak-anak bolos ya Bu ya. Anak-anak bolos Iya ya, Bu. suka membolos. Ya, Iya. jadi dan yang membolosnya itu anak yang sama, kemudian di pelajaran-pelajaran tertentu ya Bu. Tidak semua Iya. pelajaran Bu ya. Iya Bu, betul. Baik Bu. Kira-kira Ibu Efriana menginginkan apa dari coaching kita ini? Ya kalau saya Bu, mungkin saya sedikit maksudnya menginginkan itu ada penguatan lah, ada support yang bisa saya dapatkan dari pembicaraan kita kali ini. Mungkin agak lega juga karena saya sudah melakukan beberapa hal sebenarnya untuk menangani problem ini Bu ya di sekolah. Nah salah satunya itu mungkin dengan cara yang awalnya ya yang tangani itu biasanya wali kelas. Nah wali kelas, setelah wali kelas misalnya beberapa kali ditangani, kemudian kami itu kolaborasi dengan guru bimbingan konseling. Kemudian kalau memang itu masih agak berlanjut, biasanya kami itu konsultasi dengan orang tua siswa, baik melalui via telepon, WA atau mengundangnya langsung ke sekolah. Nah kadang juga kalau mereka tidak datang, kami juga kadang itu home visit, kami berkunjung ke rumahnya ya untuk mengetahui apa sebenarnya yang melatar belakangi mereka seperti itu. Kalau kita mau melihat bagaimana kehidupannya di rumah, kemudian hubungan sosialnya, hubungan keluarganya, kemudian bagaimana dia di rumah kalau belajar, bagaimana dia berteman kalau di luar, seperti itu Bu. Biasanya kita melakukan hal itu Bu sebenarnya sih. Kadang juga kami melakukan konseling individu untuk mengetahui Dari bermasalah. apa yang saya amati nih, Ibu Efriana nih sudah melakukan berbagai cara dan memang sudah sedikit ada perubahan ya, walaupun sedikit. Kira-kira ini kalau saya kasih rentan nilai dari 1 sampai 10, Ibu Efriana berada di nilai berapa sekarang ini untuk menghadapi anak-anak yang bolos dan dengan segala solusinya tadi? Ya, kalau itu mungkin Bu ada di 7 mungkin ya. Mungkin ada di 7, mungkin ada di 7 Bu. Seperti itu karena memang belum maksudnya kadang mereka kayak semangat, kemudian down lagi, semangat, down lagi. Jadi mereka kalau saya lihat ya, saya pelajari mereka itu butuh selalu diberi masukan, diberi support, kemudian diberi perhatian. Nah, tapi dengan jumlah siswa yang banyak dan jumlah guru BK hanya ada 2 orang, jadi kadang kami itu kewalahan. Nah, seharusnya yang kami tangani itu 150 siswa itu satu guru BK, sedangkan kami di sini itu siswanya kurang lebih 600 siswa dan hanya 2 orang guru BK. Jadi mungkin kami agak kewalahan kalau untuk secara intens untuk menangani siswa tersebut. Baik Bu, jadi Ibu Efriana memang sudah di angka 7 sekarang, dan cara-cara Ibu Efriana ini menurut yang saya lihat sudah agak ada perubahan, tetapi belum yang kayak komitmennya itu belum ada ya Bu dari siswa-siswanya. Karena memang mengingat siswa SMA ini Bu beda dengan siswa yang SMP atau SD, karena memang masa-masa peralihan ya dari remaja ke dewasa, jadi agak kurang jadi perlu terus pendampingan. Nah, Ibu Efriana kira-kira nih seperti apa yang Ibu Efriana inginkan, cara yang Ibu Efriana ingin lakukan supaya ini efektivitas belajarnya, kalau mengurangi angka bolosnya mungkin dari 80% ke 10% lah Bu ya. Kira-kira apa yang Ibu Efriana lakukan? Bersama kan kita kolaborasi sudah dilakukan, berbincang dengan orang tua juga sudah dilakukan. Kira-kira apa lagi yang Ibu Efriana lakukan nantinya supaya ini yang anak-anak bolos? Ya mungkin kalau menurut saya Bu mungkin kolaborasinya mungkin tetap lebih ditingkatkan ya kolaborasinya, kemudian
bukan hanya sekedar ke orang tua tetapi juga ke lingkungannya. Kemudian bisa juga ada namanya itu konseling teman sebaya. Nah, seperti itu juga biasanya itu kan siswa atau remaja itu lebih terbuka atau lebih bisa lah komunikasi secara baik kalau dengan sesama temannya. Tapi yang misal mau mengkonseling ini Bu, mereka juga harus punya kompetensi tersendiri, bukan sekedar maksudnya ya silahkan kamu konsultasi ke temanmu, bukan seperti itu juga Bu. Tapi mereka harus dibekali juga ilmu-ilmu supaya bisa memanajemen teman-temannya kalau misal ada yang mau konsultasi sama mereka, seperti itu sih Bu. Oh iya. Jadi cara yang Ibu Efriana lakukan itu dengan konsultasi teman sebaya ya, begitu Ya, maksudnya? konseling sebaya, Konseling konseling. teman sebaya dengan cara dibekali dengan berbagai ilmu konseling tersebut, dan bagaimana cara supaya mereka bisa jadi teladan bagi murid dan teman-teman yang lain. Iya, Ibu. Nah, harapannya ini kan tadi sekarang ada di angka 7 ya. Harapannya ini di angka berapa ini, Ibu Diana? Tentu kalau saya berharap Bu, pasti saya akan berharap yang di optimal ya. Oh iya iya. Angka tertinggi pastinya Bu. Iya iya. Oh, angka 10 ya berarti. Iya Bu. Angka 10. Oke. Tadi kan Ibu Afriana sudah ungkapkan cara-cara supaya ini anak ini sudah berada di angka 10 menurut Ibu Afriana inginkan. Kira-kira kapan ini mulai dilakukan Bu? Cara-cara yang Ibu Afriana bilang tadi. Ya, kalau hal-hal yang sudah direncanakan tentunya Bu akan dilaksanakan dengan sesegera mungkin. Iya, kalau Nah, bisa karena kalau kita sekolah menginginkan sebentar malam perubahan ya yang sebentar selalu malam ya. meningkat ya. Oke, iya. Jadi sesegera mungkin ya Ya, dilaksanakan ini apa yang menjadi komitmen dari Ibu Efriana. Iya. Tidak terasa ini Bu, waktunya sudah habis saja ini Bu. Iya Bu. Terima kasih loh Bu sudah mengundang saya dan mempercayakan saya untuk datang coaching sama Ibu. Iya Bu. Terima kasih sudah memberikan waktunya juga Ya. Ibu. Jadi sampai di sini dulu ya perjumpaan kita Ibu Apriliana. Saya mau lihat ini perkembangan selanjutnya. Nanti diundang Iya lagi ya Ibu. supaya saya lihat perkembangannya. Siap Ibu, siap insya Iya, Allah. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asmini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asmini, sebelum kita penutupan ya, setelah saya tadi melihat kegiatan supervisi yang dilakukan oleh Ibu Asmini, saya sudah mencatat apa yang sudah Ibu Asmini lakukan kepada coaching, kemudian baik itu kompetensi coaching dan prinsip coaching. Baiklah Bu Asmini, saya akan menanyakan apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Bu. Alhamdulillah Ibu, setelah melakukan proses supervisi tadi, saya sepertinya sudah memunculkan ide-ide dari ini coach saya Bu. Dia memunculkan kompetensi dia sebagai guru BK. Jadi dia ini guru BK, dia sudah memunculkan bagaimana dia akan membuat program teman konseling. Seperti itu. Oh iya Bu, menurut saya ya Bu, supervisi tadi yang Ibu lakukan berjalan dengan baik, kemudian juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian Ibu Asmini tadi sudah menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada Ibu Efriana, sehingga Ibu Efriana bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat sekarang ini. Kemudian Ibu, sebelum saya tutup, masih ada lagi satu pertanyaan saya, yaitu kompetensi apa yang dikembangkan berdasarkan hasil supervisi yang barusan tadi dilakukan, Bu? Ya baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini Bu, mendengarkan dengan rasa Bu.
Jadi mendengarkan dengan rasa ini mungkin penting sekali bagi kegiatan supervisi yang kita lakukan agar lebih terbuka lagi dengan atau lebih ini lagi keluar kompetensinya, Bu. Iya. Oh iya baik Bu. Nah Ibu Asmini, supervisi kita sampai di sini dulu. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.